Di balik hijaunya perbukitan, tersimpan kisah yang tak selalu indah. Tanah yang menjanjikan harapan dan rezeki terkadang juga menyimpan risiko yang sangat besar. Aktivitas pertambangan di wilayah ini pernah diwarnai berbagai kecelakaan yang merenggut nyawa para pekerja, menjadi pengingat bahwa setiap butiran emas bisa dibayar dengan pengorbanan yang mahal. Dan benarkah kilauan emas sebanding dengan nyawa yang dipertaruhkan? Mari ikuti perjalanan ini hingga akhir dan temukan kisah yang mungkin belum banyak diketahui orang. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan jalan-jalan sore ke daerah Haryamukti atau Kampung Tugu. Nah, dan dengan pemandangan seperti ini, masih perkebunan. Dan untuk sore hari ini, karena kita memang kegiatannya tidak ada atau hari ini banyak menganggurnya, jadi kita jalan-jalan ke daerah sini. Nah, coba lihat pemandangan di atas. Nah, daerah sini adalah daerah pertambangan emas, di mana daerah sini dikuasai oleh PT Cikondang apa gitu. Nah, ini merupakan daerah perkebunan Gunung Rosa. Milik swasta ya, bukan apa ya, bukan seperti PTPN. Ini milik swasta, jadi sebetulnya tehnya lebih baik daripada di PTPN. Kalau PTPN kan kita sudah banyak review tuh kondisi kebun tehnya seperti apa, sangat-sangat tidak terawat ya. Nah, kalau ini masih oke-oke. Masih oke, tetapi karena di sini dulunya adalah pertambangan emas, jadi mungkin sekarang juga ditambang dengan PT yang skalanya lebih besar daripada dulu. Kalau dulu mungkin bisa disebut apa ya, ilegal apa gimana gitu, kurang tahu saya juga. Nah, di daerah sini juga ada bekas-bekasnya. Kita coba ke bekas tambangnya di depan. Di depan ada bekasnya. Dan jalur ini juga menjadi jalur penghubung antara Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Nah, ini adalah di Kecamatan Cempaka. Kalau menuju ke Sukabuminya itu ke Kecamatan apa ya? Geger Bitung dan Cirenghas. Nah, ini dia bekasnya. Nah, itu adalah daerah pertambangan yang baru di perbukitan yang dulunya adalah kebun teh. Nah, di sana juga ada beberapa tulisan. Dan yang ini adalah pertambangan yang dulu. Yang dulu pernah digunakan oleh warga. Nah, sekarang kita coba ke depan ya. Apakah? Oke. Nah, kita sudah masuk di gerbangnya. Ini ada tulisan, kawasan ini milik PT Cikondang Kencana Prima. Dilarang melakukan aktivitas pertambangan tanpa izin. Oke, kita ke depan karena motor kita sudah ke depan. Sekarang jam 4 lebih. Sekarang kita coba explore ada apakah di depannya. Ada agak lain. Nah, dulunya daerah sini adalah daerah pertambangan ilegal mungkin ya, karena ada tulisan seperti itu. Dulu juga warga-warga di kampung saya banyak yang bekerja sebagai petambang emas di daerah sini, dan juga ada shelter saung. Saya tidak tahu ini arahnya kemana. Kita coba dulu aja, Bung. Dan ada shelter ya, bekas orang bakar-bakar.
kita ke depan dikit. Nah, di sini juga merupakan aliran sungai dari hulu sana rumah warga. Nah, ini dia tambangnya ya. Tambang yang dulu digunakan oleh warga dan sekarang sudah tertutup oleh air nih. Airnya seperti ini. Nah, ini dulu adalah tambang emas yang digunakan oleh warga sekitar, dan juga ada juga beberapa warga dari Kabupaten Sukabumi dan sebagainya. Nggak tahu ya kesananya masih ada atau tidak. Dulu ini banyak di sini. Ini salah satunya aja. Nanti kita ceritakanlah, kita cari tahu ya seperti apa. Kita ke depan dikit. Pada masa lampau sekitaran tahun 2015 ke bawah, pertambangan ini menjadi sumber mata pencarian warga sekitar dikarenakan memang sangat menghasilkan. Banyak warga sekitar yang menggantungkan hidupnya pada pertambangan ini. Namun pada masa itu pertambangan ini beberapa kali ditutup oleh kepolisian dikarenakan banyaknya korban yang terjadi di pertambangan ini, dari mulai keracunan gas, tertimpa bebatuan dan reruntuhan, sampai meninggal dunia diakibatkan karena kehabisan oksigen. Berawal dari harapan membawa pulang rezeki untuk keluarga, mereka turun ke dalam lubang sedalam puluhan meter. Namun, kerusakan mesin penyedot air menyebabkan akses keluar terendam, membuat para penambang terjebak tanpa kepastian. Tragedi itu berakhir pilu dengan ditemukannya 5 korban meninggal dunia akibat terperangkap di dalam lubang tambang. Peristiwa itu dikonfirmasi melalui inspektur tambang saat itu, menegaskan bahwa aktivitas tersebut merupakan pertambangan ilegal. Meski berada di area yang telah memiliki izin usaha pertambangan, perusahaan pemegang izin belum melakukan produksi, sehingga seluruh aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dinyatakan tidak sah secara hukum. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa emas memang berharga, tetapi nyawa manusia jauh lebih berharga. Di balik setiap gram logam mulia yang dicari, ada risiko longsor, banjir di dalam terowongan, hingga kekurangan oksigen yang setiap saat dapat mengakhiri kehidupan. Kini kisah tragis ini bukan sekedar catatan sejarah, melainkan pelajaran bahwa pertambangan tanpa standar keselamatan dan tanpa izin dapat membawa duka yang mendalam bagi keluarga dan masyarakat. Semoga mereka yang telah gugur mendapat tempat terbaik dan tragedi serupa tidak pernah terulang kembali. Nah teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ini adalah penggalian yang kita lihat dari awal tadi. Saya tidak tahu ya penggalian ini untuk apa. Apakah untuk membuat sebuah bangunan ataukah memang menggali tanah untuk pertambangan. Tapi kalau dilihat dari sebelah sana yang tebingnya itu untuk menggali tanah pertambangan ya. Kayaknya. Saya juga tidak tahu. Komen aja bagi teman-teman yang tahu. Nah, ini masih wilayah perkebunan teh Gunung Rosa. Pabriknya sebelah sana, di atas sana. Jadi di sini banyak perkampungan, tapi tidak kelihatan karena perkampungannya di lembah-lembah bawah seperti itu tuh. Dan juga pertambangan yang besarnya, yang saya tahu zaman dulu itu ke bawah lagi, terus di sana ada pertigaan. Nah itu belok lagi ke arah sana. Sekitar perbukitan ini sampai ke perbukitan sana itu pertambangannya dari dulu juga ada, tapi kalau ini baru dibongkar. Seperti itu kawan-kawan infonya yang saya ketahui. Melanjutkan lagi perjalanan, di depan kita adalah sebuah jalan yang menuju ke PT Cikondang Prima, di mana di dalamnya terdapat juga pertambangan yang cukup besar, dan itulah pertambangan yang dianggap resminya oleh PT Cikondang Prima. Dan sekarang kita akan menuju ke salah satu spot yang dimana spot itu menjadi checkpoint biasanya dan untuk menjadi tempat menuju ke Gunung Padang. Tadi kita dari sana, kemudian kita ke sini ke rest area.
dan Gunung Padangnya ada di sebelah sana. Nah, untuk jalannya seperti ini. Rest areanya ya, bersih sih, rapi, cuman ada beberapa bangunan yang sudah tidak terawat, contohnya seperti ini, gantungan-gantungannya sudah tidak ada, dan juga rupa-rupanya sudah tidak buka lagi karena mungkin tidak digunakan lagi ya, hanya digunakan untuk seperti ini aja nih, nongkrong sore-sore sekedar istirahat. Dan juga banyak anak-anak muda di sini yang menghabiskan waktu sorenya. Yuk kita coba belusukan ke arah atasnya, seperti apakah sekarang kondisinya. Nah, kondisinya seperti ini nih, bangunannya, kemudian jalannya masih bagus tapi bangunannya agak. Ini adalah beberapa rest area yang dibangun pada masa kepemimpinan Gubernur Ridwan Kamil. Nah, karena sekarang sudah tidak terawat ya, jadi hancur seperti ini. Tapi di sini pemandangannya masya Allah, tabarakallah. Oh, oke, setelah kita dari sana, sekarang kita coba naik ke sini, ke masjid yang ini. Nah, sebetulnya ini masjidnya bagus ya konsepnya menurut saya. Di atas perkebunan, berwarna biru dan juga bentuknya sangat-sangat unik. Kita tahu ya, Ridwan Kamil itu adalah seorang desainer, jadi sangat unik dan bagus. Ini masjidnya. Ada beberapa sejadah. Nah, itu sejadahnya mungkin digunakan sebagian warga. Kita review. Review masjid sebelah sini. Ini ada ruangan di bawahnya. Kita intip yuk. Oh, ternyata kosong. Tidak ada ya. Ninjang bisa dibuka. Tutupan nih, Jang, tutupan nih. Kita review WC-nya. Nah, WC-nya ada dua. Satu untuk mandi dan bilas, dan juga yang satunya lagi untuk berak. Nah, dilihatnya sih kelihatannya masih oke, sering digunakan dan masih bersih. Kita cek airnya. Oh, ternyata airnya masih ada, mantap. Berarti masjid ini masih digunakan. Nah, masjid ini berarti masih digunakan meskipun keadaannya sangat-sangat mengkhawatirkan. Nah, masjidnya seperti ini. Overall sih yang saya lihat dari sini, masjidnya sangat-sangat bersih, terawat, tetapi ada beberapa bagian yang memang sudah mulai agak rusak, contohnya seperti yang di plafon di atas, dan juga beberapa bagian di depan ya, yang tulisannya Prisma Mosque Val 2 itu sudah mulai rusak. Tapi kalau untuk halamannya, untuk jalannya masih oke, gak ada kerusakan sedikit pun. Dan juga mungkin masjidnya beberapa kali digunakan saja oleh warga sekitar, karena sejadahnya tidak banyak ya. Nah, hanya ada beberapa sejadah, 1-2 di depan, 1. Jadi mungkin tidak digunakan setiap hari atau tidak digunakan seperti masjid-masjid yang di kampung-kampung. Itulah kurang lebih. Kita ke bawah lagi. Nah, dan mungkin cerita sore ini dicukupkan dulu sekian ya.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia menonton meskipun ya seadanya. Tapi mudah-mudahan video ini adalah video yang menghibur teman-teman di kala teman-teman mengisi waktu senggang di sore hari, di malam hari, di pagi hari, ataupun di siang hari. Dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan untuk klik subscribe, like, dan juga komen kemana lagi saya harus mengekspor sekitaran daerah Cianjur, khususnya Cianjur Selatan dan sekitarnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.